Kita punya mimpi, kita kerja keras, ya kita lihat hasilnya. Tapi kita harus kerja bersama, tidak sendiri-sendiri. Kubu Vietnam iri terhadap timnas Indonesia yang mendapatkan dukungan penuh dari PSSI jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI bertekad untuk memberikan fasilitas terbaik demi menunjang prestasi yang akan didapatkan skuad Garuda. Hal ini pun sempat diungkap oleh Ketum PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir, yang berujar akan memenuhi segala yang dibutuhkan oleh timnas, termasuk naturalisasi pemain keturunan demi mewujudkan prestasi di kancah dunia. Bahkan dalam lawatannya ke Vietnam nanti, timnas Indonesia akan menggunakan jet pribadi. Itu diungkapkan oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional. Hal ini pun sontak langsung mendapat perhatian dari media Vietnam. Dalam headline-nya, Soha mengatakan, berkat miliarder, tim Indonesia mendapat keistimewaan sebelum laga melawan Vietnam. Menurut mereka, dukungan ini datang tak lepas dari banyaknya uang yang dimiliki oleh Ketum PSSI, Bapak Erick Thohir. Alhamdulillah, Asnawi dengan penalti untuk Indonesia. Asnawi mampu alam bahar, luar biasa. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam dalam dua leg pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar pada 21 dan 26 Maret 2024. Sumarji mengungkapkan, akan ada 27 nama yang dipanggil oleh Coach Sintayong pada TC 17 Maret mendatang. Selain mengandalkan skuad di Piala Asia, sepertinya akan ada nama-nama baru yang akan menghuni skuad timnas. 3 pemain naturalisasi yang baru diharapkan juga bisa ikut andil dalam laga ini. Selain itu, Sintayong mengungkapkan bahwa dirinya tak menutup mata dengan pemain yang penampilannya bagus di Liga 1. Dan mungkin inilah saatnya Lillipali kembali ke timnas. Dengan modal 11 gol dan 16 assist, Lillipali adalah pemain paling subur di Liga 1 musim ini. Stefano Lillipali kali dikuasai bola. Masih Stefano, coba kelabui Renan. Stefano Lillipali gandakan kedudukan bagi peserta di derby. Stefano Lillipali coba kelabui Renan Alves dan menyala gol kedua bagi Borneo FC. Coach Justin menyarankan cara agar pelatih Liga 1 mau melepas pemainnya. Sintayong memang membawa target besar bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Timnas Indonesia diberi target lolos ke semifinal, agar kesempatan lolos Olimpiade Prancis semakin terbuka. Namun sayang, banyak pelatih yang enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23, lantaran ini bukanlah agenda resmi dari FIFA. Dari hal inilah, Coach Justin menyarankan agar Coach Sintayong berkomunikasi dan bersilaturahmi ke pelatih yang mungkin enggan untuk melepas pemainnya, dan hal ini bisa difasilitasi oleh PSSI. Menurutnya, siapa tahu dengan cara ini para pelatih bisa melunak dan timnas bisa membawa skuad dengan komposisi terbaiknya. Dan semoga hasilnya tentunya juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sintayong. Ivar Yener, umpan langsung ke depan. Oh, berdiri bebas sangat baik. Pada tinggal tanggal 6 September lalu dan PSSI hapus kewajiban untuk mainkan pemain U23 di Liga 1. Hal ini diungkapkan oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI pada Kamis 29 Februari 2024. Penghapusan regulasi tersebut jadi respon atas penolakan beberapa pelatih tim Liga 1 melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Para pelatih beranggapan bahwa klub membutuhkan mereka. Selain karena memang itu regulasi PSSI, banyak pemain U23 yang memang sudah menjadi pemain kunci bagi tim. Hal ini pun dilakukan sebagai solusi dari kedua belah pihak agar sama-sama tak terbebani. Dan syuting-syuting jauh tentunya. oh, ya, baik Ramadan Sananta sendirian Ramadan. Ramadan Sananta menggandakan kemenangan Indonesia sementara ini. Empat pemain yang kemungkinan akan dipanggil Sintayong untuk menghadapi Vietnam berkat performanya yang menanjak musim ini. 1. Ramai Rumakik. Ramai Rumakik mampu tampil impresif di Liga 2 bersama Persipura Jayapura dengan mampu mengemas 10 gol dari 14 pertandingan. Yang kedua, Alfiandra Dewangga.
Dewangga yang merupakan pemain serba bisa ini juga mampu menunjukkan penampilan yang bagus. Bahkan dia mampu mencetak 2 gol dari 20 laga yang dijalaninya. Yang ketiga, Beto Gonçalves. Beto mampu membawa PSPS Biak promosi ke Liga 1 musim depan. Dia mampu tampil garang bersama PSPS yang mungkin saja akan membuatnya kembali dilirik oleh coach Sintayong. Yang keempat, Stefano Lillipali. Tidak usah diragukan lagi performa Lillipali musim ini. Dia merupakan pemain paling subur Liga 1 dengan torehan 11 gol dan 16 asisnya. Stefano Lillipali. Bisa dihalau, balik lagi oleh Stefano Lillipali. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Indonesia mampu menang atas Vietnam, maka Timnas Indonesia akan kembali naik peringkat di ranking FIFA. Bahkan Timnas bisa melewati Filipina yang berada di posisi 139 dan Lituania yang berada di posisi 138. Filipina sendiri akan menghadapi Irak yang jelas tidak diunggulkan untuk menang. Nama Ole Romani santer dikaitkan dengan naturalisasi Timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht ini memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Dia merupakan pemain yang berposisi sebagai striker yang diharapkan bisa membuat lini serang Timnas menjadi tajam. Ole Romani memiliki catatan yang cukup apik bersama FC Emmen di Liga Belanda musim lalu dengan mengemas 11 gol. Namun musim ini dirinya baru mengemas 1 gol dari 13 penampilannya bersama FC Utrecht. Hal ini pun dianggap wajar karena ini adalah musim perdananya di FC Utrecht. Cyrus Margono dikabarkan kian dekat dengan Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Dito mengungkapkan, Cyrus menjadi WNI hanya dilakukan dengan memberikan kewarganegaraan saja, karena usianya mencukupi persyaratan, dan hal ini tidak perlu menunggu persetujuan DPR seperti proses naturalisasi pemain lain. Bahkan Dito mengungkapkan ini bukanlah naturalisasi. Hal ini pun membuat Cyrus Margono bisa langsung mengambil sumpah setelah koordinasi dengan Kemenkumham selesai. Dua pemain bidikan Timnas Indonesia kembali dipanggil oleh Timnas Belanda U21. Khawatir pemain negaranya akan digembosi, kini Timnas Belanda memanggil dua pemain keturunan Indonesia. Dia adalah Milan Manhoef yang berkarir di Stoke City dan Ryan Flamingo yang saat ini membela FC Utrecht.